Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Febriani Putri dari kelompok 1 NIM 2201100019 kelas 1A. Materi kali ini tentang sejarah pemeliharaan dan perkumpulan Al-Quran. Baik, yang pertama, pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW. Pengumpulan Al-Quran atau kodifikasi telah dimulai sejak zaman Rasulullah, bahkan telah dimulai sejak masa-masa awal turunnya Al-Quran. Sebagaimana diketahui, Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur. Setiap kali menerima wahyu, Nabi SAW lalu membacakannya di hadapan para sahabat karena ia memang diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Pada masa Rasulullah masih hidup, pengumpulan dan penyatuan Al-Quran dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dalam dada atau penghafalan. Yang kedua, dalam penulisan, yakni satu, pengumpulan Al-Quran dalam konteks hafalan pada masa Rasulullah SAW. Pengumpulan dengan cara menghafal dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Penghafalan ini sangat penting mengingat Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, yang diutus di tengah kaum yang juga ummi. 2. Pengumpulan Al-Quran dalam konteks penulisannya pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Bila ayat turun, ia memerintahkan menuliskannya dan menunjukkan di mana tempat ayat tersebut dalam surat. Maka penulisan pada lembaran itu membantu penghafalan di dalam hati. Proses penulisan Al-Quran seperti itu berlangsung terus sampai Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, Al-Quran telah sempurna dihafal oleh para sahabat dan lengkap tertulis di pelepah kulit, kempingan batu, dan lain-lain. Inilah awal mula penulisan atau kodifikasi Al-Quran, yaitu terjadi pada zaman Nabi. Materi selanjutnya, pemeliharaan Al-Quran pada masa Khulafa Rasyidin. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Khulafa terbagi menjadi dua, yaitu periode Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman Khalifah Abu Bakar, pengumpulan Al-Quran dilakukan karena banyaknya hufaz yang gugur di medan perang, sehingga ini dikhawatirkan akan terjadi terus-menerus hingga berdampak pada punahnya hufaz dan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran dilakukan dengan cara mengumpulkan tulisan atau catatan-catatan Al-Quran para sahabat untuk dijadikan satu hingga menjadi mushaf. B. Periode Khalifah Utsman bin Affan. Sedangkan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, pengumpulan Al-Quran dilakukan dengan menyalin dari mushaf Abu Bakar pada satu mushaf dengan satu dialek jenis bacaan, yaitu Quraisy. Hal ini dilakukan karena banyaknya dialek yang menimbulkan konflik dan pertikaian. Yang terakhir, membedakan antara pengumpulan Al-Quran antara Abu Bakar dan Utsman. Perbedaan antara pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar dengan pengumpulan pada masa Utsman. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar adalah tujuan pengkodifikasian Al-Quran pada masa Abu Bakar Khulafa Rasyidin adalah menghimpun Al-Quran secara keseluruhan dalam satu mushaf sehingga tidak ada satupun yang tercecer tanpa mendorong orang-orang agar bersatu dalam satu mushaf saja. Dan hal ini dikarenakan belum tampak implikasi yang signifikan dari adanya perbedaan seputar qiraat sehingga mengharuskan tindakan ke arah itu. Latar belakang pengumpulannya adalah banyaknya hufaz yang gugur di medan perang. Metode pengumpulan adalah memindahkan semua tulisan atau catatan-catatan Al-Quran dari para sahabat kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf dengan ayat-ayat dan surat-surat yang tersusun dan mencakup ketujuh huruf atau bacaan sebagaimana dalam Al-Quran diturunkan. Sedangkan tujuan kodifikasi pada masa Utsman adalah menghimpun Al-Quran secara keseluruhan dalam satu mushaf, namun mendorong orang-orang agar bersatu dalam satu mushaf saja. Hal ini karena adanya implikasi yang sangat mengkhawatirkan dari beragam versi qiraat tersebut. Latar belakang pengumpulannya adalah adanya perbedaan dalam hal bacaan. Metode pengumpulannya
dengan menyalin mushaf pada Khalifah Abu Bakar dalam satu bahasa di antara 7 bahasa, yaitu Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Mukarji. Saya kelas 1 Apiaud dengan nomor NIM 2201100010. Saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya sendiri dengan judul Sejarah Pemeliharaan Al-Quran dan Pengumpulan Al-Quran. Pemeliharaan Al-Quran adalah pemeliharaan yang terdiri atas dua kata, yaitu pemeliharaan dan Al-Quran. Pemeliharaan Al-Quran dalam KBBI adalah proses pembuatan, penjagaan, dan perawatan. Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat Islam. Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa yang dimaksud pemeliharaan Al-Quran adalah proses pengumpulan, penulisan, dan pembukuan serta perawatan ayat-ayat Al-Quran sehingga menjadi sebuah kitab seperti yang kita baca sekarang. Yang kedua yaitu pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi SAW. Sejarah telah mencatat bahwa pada masa-masa awal kehadiran agama Islam, bangsa Arab tepat di situ turunnya Al-Quran tergolong ke dalam bangsa yang buta huruf, sehingga sedikit di antara mereka yang pandai menulis dan membaca. Sebagaimana firman-firman Allah dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang artinya, Dialah Allah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan mereka kepada kitab Al-Quran dan hikmah, dan sesungguhnya mereka itu sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Pada saat bangsa Arab masih buta huruf pada awal penurun Al-Quran, tetapi mereka dikenal dengan ingatannya yang sangat kuat. Demikian, pada diturunkannya Al-Quran, Rasulullah menganjurkan supaya Al-Quran dihafal, dibaca selalu, dan diwajibkannya membacakannya dalam sholat. Selanjutnya, yang ketiga, pemeliharaan Al-Quran pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Khulafa ar-Rasyidin dibagi menjadi dua. Satu, pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, sahabat Ansor dan Muhajirin sepakat menunjukkan Abu Bakar menjadi khalifah. Pada masa awal pemerintahannya, banyak orang-orang Islam yang belum kuat imannya, terutama di daerah Najib dan Yaman. Banyak di antara mereka yang menjadi murtad dari agama Islam, dan banyak pula yang menolak pembayaran zakat. Maka terjadilah peperangan untuk menumbas orang-orang yang murtad dan para pengikutnya, serta orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Di antara peperangan-peperangan tersebut yang terkenal dengan peperangan Yamamah. Yang kedua, pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran masih tetap dalam keadaan demikian. Artinya telah ditulis dalam satu naskah yang lengkap di atas lembaran-lembaran yang disusun sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi. Yang keempat, membedakan antara pengumpulan Al-Quran antara Abu Bakar dan Utsman. Perbedaan antara pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar dan pengumpulan pada masa Utsman. Pengumpulan pada masa Abu Bakar adalah dilihat dilatar belakangi oleh kekhawatirannya ke Al-Quran jika Al-Quran itu hilang atau musnah. Sedangkan pada pengumpulan Utsman dilatar belakangi oleh kejadiannya perbedaan yang mengarah persetujuan mengenai cara membacanya, sehingga mereka membacanya berdasarkan dialek bahasa mereka masing-masing, karena banyak bahasa yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jamharira dengan NIM 2201100017 dari kelas 1A. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah pemeliharaan dan pengumpulan Al-Quran. Pertama, pengertian pemeliharaan Al-Quran. Sejarah pemeliharaan Al-Quran pada umumnya terbagi menjadi dua periode. Yang pertama, periode Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, periode kedua pemeliharaan Al-Quran pada masa Khulafa ar-Rasyidin, yaitu masa Abu Bakar dan masa Utsman bin Affan. Saya akan menjelaskan pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah adalah penghafal Al-Quran pertama, merupakan contoh paling baik bagi para sahabat dalam menghafalnya, sebagai realisasi kecintaan mereka kepada pokok agama dan sumber hukum. Selanjutnya,
Proses penurunan Al-Quran terkadang hanya turun 1 ayat dan terkadang turun sampai 10 ayat, yang mana setiap kali sebuah ayat itu turun, mereka menghafalnya di dalam dada dan ditempatkan di dalam hati. Sebab bangsa Arab secara kodrat memang punya daya hafal yang kuat. Rasulullah sendiri, yaitu seorang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada beliau kemampuan otomatis membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat mengusainya. Sesungguhnya atas sanggupan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membaca. Apabila kamu telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya atas akan tanggungan kamilah penjelasannya. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi atau yang mendorong penulisan Al-Quran pada masa Nabi, antara lain 1. Memperbanyak hafalan baik Nabi maupun sahabat. Yang kedua, mempresentasikan wahyu dengan cara yang paling sempurna, karena mengandalkan hafalan saja tidak cukup, karena di antara mereka ada yang lupa atau telah wafat. Selanjutnya, sedangkan tulisan akan tetap terpelihara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa awal pemerintahannya, banyak orang Islam yang belum kuat imannya, terutama di daerah Najd dan Yaman. Banyak di antara mereka yang menjadi murtad dari agama Islam dan banyak pula yang menolak membayar zakat. Maka terjadilah peperangan untuk menumpas orang-orang murtad dan para pengikutnya. Peperangan ini yaitu disebut dengan peperangan Yamamah. Selanjutnya, pemeliharaan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah ketiga Utsman bin Affan dilatar belakangi oleh kekhawatiran meluasnya perbedaan pendapat di antara kaum muslim tentang penulisan dan bacaan Al-Quran yang benar, terutama setelah wilayah Khalifah Islamiyah semakin meluas ke utara dan ke Afrika Utara. Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan tetap masih dalam keadaan demikian itu, artinya telah ditulis dalam satu naskah yang lengkap. Di antara lembar-lembar yang serupa, ayat-ayat dalam satu surat tersusun menurut tertib yang ditunjukkan oleh Nabi. Lembaran-lembaran yang digulung dan diikat dengan benang. Selain itu, terdapat pertikaian dalam membaca Al-Quran. Asal mulanya pertikaian bacaan ini ialah karena Rasulullah sendiri pun adalah memberi kelonggaran kepada kafilah-kafilah Arab yang berada di masanya untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran menurut lahjah dialek mereka masing-masing. Selanjutnya, membedakan antara pengumpulan Al-Quran antara Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar berawal dari inisiatif Umar bin Khattab, di mana Umar khawatir akan banyaknya para penghafal yang gugur dalam pemeliharaan peristiwa, seperti peristiwa Yamamah dan Sumur Maunah. Keadaan tersebut, kalau tidak segera diantisipasi, dapat berakibatkan fatal bagi kelangsungan Islam masa yang akan datang. Sedangkan pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman dilatar belakangi oleh meluasnya perbedaan pendapat di antara kaum muslimin tentang penulisan bacaan Al-Quran yang benar, terutama setelah wilayah khilafah Islamiyah semakin meluas ke bagian utara dan Afrika Utara. Umat Islam kali itu memiliki perbedaan dialek dalam membaca Al-Quran dengan asal daerahnya. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baihimaitu Zarida. Saya dari kelas 1A NIM 220110013. Saya akan membahas tentang sejarah pemeliharaan dan pengumpulan Al-Quran. A. Pengertian pemeliharaan Al-Quran. Arti kata Al-Quran. Quran berarti bacaan. Asal kata qoro'a. Kata Al-Quran itu bentuk masdar dengan arti isim maf'ul, yaitu ma'ro' berarti yang dibaca. Pemeliharaan Al-Quran dapat dilakukan melalui 2 metode, yaitu dengan cara menghafal dan dengan cara menulis atau mengkodifikasikannya.
Setidaknya ada dua pengertian yang terakomodasi di dalam istilah jam'ul Al-Quran. Yang pertama, kata pengumpulan dalam arti penghafalannya di dalam lubuk hati, sehingga orang-orang yang hafal Al-Quran disebut juma'u Al-Quran atau hufaz Al-Quran. Yang kedua, pengumpulan dalam arti penulisan, yakni penghimpunan seluruh Al-Quran dalam bentuk tulisan yang memisahkan masing-masing ayat dan surah, atau hanya mengatur susunan ayat-ayat Al-Quran saja dan mengatur susunan-susunan semua ayat dan surah di dalam beberapa sahifah yang kemudian disatukan sehingga menjadi suatu koleksi yang merangkum semua surah yang sebelumnya telah disusun satu demi satu. B. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu pemeliharaan Al-Quran dalam dada, sehingga juga disebut pengumpulan Al-Quran dalam arti hifzuhu atau penghafalannya. Dalam hati, kondisi masyarakat Arab yang hidup pada masa turunnya Al-Quran adalah masyarakat yang tidak mengenal baca tulis, karena itu satu-satunya andalan mereka adalah hafalan. Mereka juga kenal sebagai masyarakat yang sederhana dan bersahaja. Kesederhanaannya ini yang membuat mereka memiliki waktu luang yang cukup yang digunakan untuk menambah ketajaman pikiran dan hafalan. C. Pemeliharaan Al-Quran pada Khulafa Ar-Rasyidin terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap mengumpulkan pada periode Abu Bakar dan tahap modifikasi pada masa Utsman bin Affan. D. Pembedakan pengumpulan Al-Quran antara Abu Bakar dan Utsman. Pengumpulan mushaf oleh Abu Bakar berbeda dengan pengumpulan yang dilakukan Utsman. Dalam motif dan caranya, motif Abu Bakar adalah kekhawatiran beliau akan hilangnya Al-Quran karena banyak hufaz yang gugur dalam peperangan yang banyak menelan korban daripada qori. Angkan motif Utsman dalam mengumpulkan Al-Quran adalah karena banyaknya perbedaan dalam cara-cara membaca Al-Quran yang disaksikan sendiri di daerah-daerah, dan mereka saling menyalahkan satu terhadap yang lain. Pengumpulan Al-Quran yang dilakukan Abu Bakar ialah memindahkan semua tulisan atau catatan Al-Quran yang semua bertebaran di kulit-kulit binatang, tulang belulang, dan pelepah kurma, kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf dengan ayat-ayat dan surah-surah yang tersusun, serta terbatas pada bacaan yang tidak dimaksud dan mencakup ketujuh huruf sebagaimana ketika Al-Quran diturunkan. Sedangkan pengumpulan yang dilakukan Utsman adalah menyalinnya satu huruf di antara ketujuh huruf itu untuk mempersatukan kaum muslimin mushaf dalam satu mushaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu. Saya akan menjelaskan materi saya tentang sejarah pemeliharaan dan pengumpulan Al-Quran. Yang pertama, saya akan membahas tentang pemeliharaan Al-Quran. Al-Quran sendiri yang menyatakan orisinalitas Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman Allah yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami jugalah yang benar-benar memeliharanya.
Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi SAW mulai dilakukan secara hafalan seperti yang dilakukan oleh Nabi sendiri dan diikuti juga para sahabatnya, maupun ejaan penulisan yang dilakukan para sahabat pilihan atas perintah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, setiap kali selesai menerima ayat-ayat Al-Quran dan diwahyukan kepadanya, Nabi lalu memerintahkan kepada para sahabat tertentu untuk menuliskannya di samping juga menghafalkannya. Rasulullah SAW mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat termuka seperti Ali Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Sebagai sahabat juga menulis Al-Quran atas inisiatif sendiri pada pelepah kurma, lempengan batu, papan tipis, kulit, daun, dan kayu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan Quran pada masa Khalifah Ur-Rasyidin. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Khulafa Ur-Rasyidin dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di masa awal penghimpunan banyak kelompok yang menyebabkan penolakan bayar zakat. Sesuai itu ada pula kelompok nabi palsu dan orang-orang murtad serta kembali pada agama pagan. Ada peperangan yang dinamai dengan huruf aridah, yaitu perang yang terjadi untuk melawan kemurtadan. Dan perang yang paling berat saat ini adalah perang melawan pasukan palsu Usailamah Al-Kadzab dan disebut sebagai dengan perang Yaman. Pada inilah banyak umat Islam yang gugur. Jumlah mereka sekitar 500 orang dan diantaranya terdapat 30 atau 50 penghafal Al-Quran. Yang keempat, membedakan antara pengumpulan Al-Quran antara Abu Bakar dan Utsman. Perbedaan pengumpulan mushaf Abu Bakar dan Utsman adalah pengumpulan mushaf pada masa Abu Bakar adalah bentuk pemindahan dan penulisannya Al-Quran ke dalam satu mushaf yang ayat-ayatnya sudah tersusun. Berasal dari tulisan berkumpul dari kepingan-kepingan batu, pelepah kurma, dan kulit-kulit binatang. Adapun latar belakang karena banyaknya hufaz yang gugur. Sedangkan pengumpulan mushaf pada Utsman adalah menyalin kembali mushaf yang telah tersusun pada masa Abu Bakar dengan tujuan untuk dikirimkan ke seluruh negara Islam. Latar belakangnya adalah perbedaan dalam hal membaca Al-Quran. Dari yang saya bacakan tadi, dijelaskan bahwa pengumpulan mushaf oleh Abu Bakar berbeda dengan pengumpulan yang dilakukan Utsman dengan motif dan caranya. Motif Abu Bakar adalah kekhawatiran beliau akan hilangnya Al-Quran karena banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan yang banyak menolong korban. Sedangkan motif Utsman dikarenakan banyak perbedaan cara-cara membaca. Pandangan pribadi saya terhadap materi yang dibahas di atas adalah pengumpulan Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran itu penting karena Al-Quran akan menyelamatkan kita dari akhirat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati Astuti dari kelas 1A NIM 2201100028.
Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah saya, yakni judulnya Sejarah Pemeliharaan dan Pengumpulan Al-Quran. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu telah mencatat bahwa pada masa-masa awal kelahiran Al-Quran itu, agama Islam bangsa Arab tempat diturunkannya Al-Quran tergolong ke dalam bangsa yang buta huruf. Sangat sedikit di sana mereka yang pandai menulis dan membaca. Mereka belum mengenal kertas sebagai kertas yang dikenal sekarang. Nabi Muhammad SAW berdiri dinyatakan sebagai nabi yang ummi, yang berarti tidak pandai membaca dan menulis. Bangsa Arab pada saat itu masih tergolong buta huruf pada awal penurunan Al-Quran. Tetapi mereka memiliki daya ingat yang kuat, atau yang bisa disebut dengan hafal yang sangat kuat. Mereka terbiasa menghafal berbagai syair Arab dalam jumlah yang tidak sedikit atau bahkan banyak sekali. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni Rasulullah SAW wafat. Para sahabat baik Ansar maupun Muhajirin sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Pada masa awal pemerintahannya, banyak di antara orang-orang Islam yang kuat imannya. Hal itu dihadapi oleh Abu Bakar dengan tegas, sehingga ia berkata terhadap orang-orang yang menolak pembayaran zakat itu, demi Allah, kalau mereka menolak untuk menyerahkan seekor anak kambing sebagai zakat apa yang pernah mereka serahkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka. Maka terjadilah peperangan yang hebat untuk menumpas orang-orang yang murtad dan pengikut orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Memperindah tulisan yang biasa dipergunakan, yakni pada abad ke-7 Masehi, yakni pada masa Rasulullah, hanya terdiri atas simbol dasar yang hanya melukiskan struktur dari sebuah kata dan bahkan sering mengandung. Dengan pada masa itu permulaan Islam, seluruh huruf biasanya ditulis dengan cara yang amat sederhana, yaitu dalam bentuk garis lurus, tanpa tanda titik dan tanpa baris. Pencetakan Al-Quran. Pemeliharaan Al-Quran yang kedua pasca era kekhalifahan adalah dengan cara mencetak Al-Quran. Teknik pencetakannya yaitu salah satu aspek yang sangat membantu dalam memperkomunikasikan tulisan Al-Quran. Dari sejak abad ke-16 Masehi, ketika mesin cetak dari tipe yang dapat digerakkan mulai dipergunakan pertama kali di Eropa dan kemudian diperkenalkan ke seluruh dunia, pola pencetakan Al-Quran itu mulai dibakukan. Memang pada masa sebelumnya Al-Quran pernah dicetak dengan block print, bahkan pada paruh awal keseluruhan Al-Quran pernah dicetak dalam bentuk ukiran kayu dan dalam bentuk lembaran. Periode Khalifah Utsman bin Affan, yakni pada periode itu umat Islam telah tersebar berbagai penjuru, dari Armenia di sebelah timur hingga perbatasan sungai Syria.
cara membaca mereka pun beragam sesuai dengan daerah dan dialek masing-masing. Hal ini tidak terlepas dari pengamatan para sahabat yang pernah hidup bersama Rasulullah SAW dan mendapatkan pengajaran langsung dari beliau.